Salam literasi. Ini merupakan episode pertama kami untuk mencoba membedah beberapa buku yang dikirimkan para sahabat, para penulis kepada saya. Mungkin saja Anda tidak sepakat atau bersepakat. Itu bagian dari dinamika berpikir kita. Minggu kemarin saya mendapat kiriman atau hadiah sebuah buku yang bagi saya cukup menarik, yaitu Kata Hatinya, sebuah antologi puisi yang memuat karya-karya dari ibu-ibu pengurus penggerak PKK Provinsi Bali. Cukup tebal bukunya, dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebanyak 150 puisi dimuat di buku ini. Bagi saya buku ini menjadi menarik karena dia merupakan bagian dari sebuah tradisi, yaitu menulis. Kata Hatinya, demikian judul buku ini. Mungkin tidak akan saya tempatkan di rak buku yang penuh dengan karya-karya sastra, tapi buku ini akan berdampingan dengan menu makanan di atas meja makan atau di dapur para ibu. Makanan yang sehat tentu harus diimbangi dengan makanan batin yang sehat pula. Itulah puisi. Kalau kita beranjak dari 150 puisi yang ditulis kaum ibu, menjadi sangat menarik. Bagi saya buku ini mengingatkan saya pada pengertian dasar yang secara umum dimaknai bahwa puisi itu adalah penyampaian kata hati. Dia sebuah jeritan, dia sebuah kebahagiaan, dia sebuah kesenangan, kegembiraan, dan juga sebuah catatan atas pengaduan. Puisi ini sangat kontekstual kalau kita lihat. Hampir semua merupakan kata hati atau jeritan barangkali dari kaum ibu atas situasi yang ada dan sedang terjadi. Ada yang berbicara tentang bunga, tentang corona, tentang virus, dan tentang masakan. Seperti buku puisi yang ditulis oleh ibu siapa ini, di awal buku ini yang ditulis oleh Ibu Anak Agung, istri Sirikit Sarjana Hukum. Beliau menulis tentang corona. Corona datang. Engkau datang sebagai pengecut menyerang kami. Di saat kami lelap dalam buta, di saat kami lalai menyalakan api impian, di saat kami bahagia dengan dunia gemerlap. Bu Sirikit menceritakan tentang corona yang mencekam atas dirinya. Begitu juga ibu yang lain menulis juga tentang corona. Seperti apa yang ditulis oleh Anak Agung Sri Utari Narada. Corona, oh corona, kau ubah hidup ini, tatanan yang dijaga dengan sikap dan gaya. Corona, corona, datangmu tiba-tiba, tak terduga, tak disangka. Jadi bagaimana seorang ibu menangkap keberadaan virus atau kehadiran virus dengan misterinya yang disebut oleh Ibu Sri Utari sebagai kabut misteri. Di sisi lain, ada juga bapak-bapak yang menulis puisi di dalamnya.
karena beliau bagian dari tim penggerak PKK itu sendiri. Seperti ditulis oleh Bapak Ido Kusmade Murjaya. Beliau menulis, "Aku rindu, Ibu. Mengapa kau pergi dahulu tanpa menungguku? Tak bisa kubalas jasamu, senyummu bagai madu. Aku sangat merindukanmu, wahai Ibu." Ya, seperti pemaknaan puisi dalam pemaknaan yang sangat sederhana sekali. Bagaimana seorang anak merindukan ibu, atau bagaimana keterpesonaan kita pada alam, seperti yang ditulis oleh Ibu Niketut Suryantini tentang sawah. Sawah tersusun di lereng gunung, berpagar dengan barisan bukit, sayup-sayup ujung ke ujung, padi mudanya hijau mudanya. Sangat sederhana memang, tapi ini sebuah loncatan yang sangat menarik bagi saya ketika seorang ibu menulis puisi dalam pemaknaan dirinya. Puisi adalah jeritan jiwa barangkali bagi ibu ini, atau puisi adalah keluh kesah, tidak pada posisi melihat puisi sebagai sebuah karya yang begitu mulia, tapi puisi kita kembalikan kepada pemaknaan umum. Mungkin berbeda dengan tulisan puisi yang ditulis oleh Ibu Putri Swastini Koster, yang memang beliau seorang penulis puisi. Bagaimana bisa seperti itu, Ibu? Jika aku merindukan telaga, aku memandang mata kasih Ibu. Menatapnya, aku menyelam dalam. Betapa aku ingin selamanya di sana. Tetapi Ibu adalah bukti sunyi, teladan diam yang berendah hati tentang arti pengabdian paling sunyi. Aku pernah bertanya dalam hati, bagaimana bisa menjadi seperti Ibu? Sangat berbeda memang apa yang ditulis secara awam, pemaknaan puisi secara awam oleh ibu-ibu tim penggerak PKK Provinsi Bali, dengan apa yang ditulis oleh, katakanlah, salah satu contoh di sini adalah Ibu Putri Swastini Koster yang sudah sangat fasih menulis puisi, membaca puisi, atau memainkan puisi, menggoreng puisi, karena dia seorang ibu di dapur. Tapi yang menarik adalah bagaimana seorang ibu menulis, bagaimana seorang ibu mulai bermain kata, bagaimana seorang ibu menyampaikan pesan moral lewat kata-kata yang dalam tanda kutip dimaknainya sebagai puisi. Aku membaca gerak bibir, tetapi tak ada makna di situ. Menarik, panggung judulnya. Sangat berbeda antara tulisan ibu yang awam dengan ibu-ibu yang sudah terbiasa barangkali menulis puisi. Seperti saya kutipkan satu puisi yang menarik, satu kata. Aku masih membawa kebenaran yang juga kusimpan di matamu. Bukan tentang sejuta kata yang kau umbar di mimbar-mimbar, gedung lebar, sering juga di pinggiran jalan.
Aku hanya punya satu kata yang diturunkan semesta. Suatu hari, jika kau meminta, akan kukirimkan dengan kartu pos. Kurap-harapkan tak ada yang mati rasa. Ya, itu adalah sebuah puisi yang pesan moralnya sangat dalam. Tetapi yang menarik dari 150 puisi ini, bahasa ibu adalah bahasa kasih sayang. Ada kecemasan di sana, ada kerinduan, ada greget. Bagaimana mereka melihat hidup, bagaimana mereka memaknai hidup dalam kegagapan menghadapi virus yang namanya corona. Hampir 50% puisi-puisi atau catatan-catatan atau kata hati yang ditulis para ibu di sini tentang corona yang mengancam jiwa anak-anaknya. Saya selalu tertarik ketika bukan pada makna sastrawi atau yang lainnya, tapi ketika orang berani menulis, berani mengungkapkan rasa lewat puisi, sekali lagi dalam tanda kutip. Seorang ibu rumah tangga menulis puisi. Walaupun mungkin kalau kita baca 150 puisi ini hampir sama maknanya, karena ambilannya sekitar itu saja. Tapi sekali lagi, buku puisi ini mungkin tidak akan saya deretkan dengan antologi para penyair yang hebat-hebat, tapi dia akan bersanding dengan buku tentang menu makanan. Sekali lagi, ini saya lihat sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari menu makanan yang sehat dan menu makanan jiwa yang sehat, menu makanan batin yang sehat. Karena puisi ketika ditulis oleh siapapun, dia merupakan kanalisasi atas sebuah keterhimpitan barangkali, dan secara psikologis kanalisasi kejiwaan itu sesuatu yang tidak bisa dipandang remeh. Menarik, kumpulan puisi di meja makan bersanding dengan menu atau daftar menu makanan dan juga tentu minuman batin yang menyehatkan. Karena keseimbangan lahiriah dan batinnya adalah niscaya bagi manusia. Terima kasih ibu-ibu penggerak PKK Provinsi Bali yang sudah menghadiahkan buku cantik ini. Lanjutkan barangkali kemudian menjadi prosa, menjadi cerita pendek, atau sekedar catatan buku harian seorang ibu. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam literasi.